apa yang ada di tenganan sebagai obat diproses menjadi bahan kosmetik yang sangat populer. Jadi desa-desa tetangga itu sangat mengagumi itu. Majapahit runtuh, kemudian juga Malaka runtuh yang sebelumnya juga kuat sebagai pusat perdagangan. Ini dipakai, tetapi pakai air setiap akan memakai, baru kita menggilas, nuling, airnya itu arak. Rempah, tumbuhan yang menjadi alasan ditemukannya benua Amerika dan miskonsepsi penyebutan suku-suku asli benua Amerika dengan nama suku Indian. Karena pada 5 abad lampau hingga saat ini, penghasil rempah terbesar di dunia adalah India. Rempah, tumbuhan yang menjadikan Nusantara ditemukan dan dikenal di seluruh dunia. Tumbuhan khas belahan dunia bagian timur yang memiliki aroma dan rasa yang kuat, sehingga banyak digunakan sebagai pemberi rasa pada makanan dan bahan pengobatan. Adalah Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Portugis yang bekerja untuk kerajaan Spanyol, menjadi pelaut Eropa pertama yang menjejakkan kakinya di Kepulauan Maluku pada tahun 1519 silam. Ini menjadi awal dari makin kuatnya perdagangan rempah di Nusantara, meski rempah sudah dijadikan komoditas perdagangan nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 tahun silam. Perdagangan di Kepulauan Indonesia sungguhnya sudah sejak lama tersambung dengan dunia lain, dengan daerah-daerah lain di Asia maupun di Eropa. Jadi terutama di abad ke-7 ketika Sriwijaya maju besar, kerajaan Sriwijaya tampaknya mengontrol perdagangan juga di wilayahnya, di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, sehingga Sriwijaya dikatakan cukup kuat dari hasil-hasil perdagangan di kepulauan. Tentu tidak lepas bahwa pada waktu itu juga rempah-rempah sudah sampai ke Kepulauan Indonesia. Sebab sampai sekarang saya sering mendengar rempah-rempah Maluku dan ada disebut masui. Tahu masui? Nah itu masui sudah terkenal di Maluku, itu terkenal, dan di sini juga di Bali dikenal sebagai bahan rempah untuk lauk pauk begitu. Dan itu mungkin salah satu bahan yang saya kenal, saya sering dengar dalam penggunaannya seperti itu. Apalagi Majapahit runtuh, kemudian juga Malaka runtuh yang sebelumnya juga kuat sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara begitu. Dari situ orang-orang Muslim terdesak di situ oleh Portugis, dan kemudian Belanda menjatuhkan Malaka, dan pedagang-pedagang Muslim semakin menyebar di kepulauan ke bagian timur Indonesia, sehingga Aceh, Batam muncul menjadi pusat-pusat perdagangan di kepulauan, dan kemudian orang-orang Barat, terutama di abad ke-16 baru muncul di kepulauan Indonesia, dan itu juga sasarannya untuk Indonesia utamanya rempah-rempah dari Maluku dan kayu cendana dari Kepulauan Timur. Perdagangan rempah di Nusantara tidak saja meninggalkan kolonialisme seperti yang kita ketahui selama ini. Perdagangan rempah, terutama yang datang dari Kepulauan Maluku, juga melahirkan jalur rempah yang meninggalkan berbagai warisan kebudayaan di sepanjang jalur yang dilewati. Tidak terkecuali Bali, sebagai salah satu titik persinggahan jalur rempah yang kini sedang direkonstruksi oleh pemerintah. Pada masa lalu, Bali menjadi titik persinggahan untuk perdagangan rempah
jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Kala itu sekitar abad ke-15, orang-orang Cina, India, dan Arab telah melakukan perdagangan rempah-rempah di Bali. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penemuan artefak peninggalan-peninggalan masa lampau yang terkubur di pesisir pantai di Pulau Bali. Seperti geraham gigi orang India, keramik-keramik, serta uang kepeng dari Cina. Sejak adanya perdagangan tersebut terjadilah asimilasi kebudayaan maupun penyebaran ajaran-ajaran keagamaan yang masih dirasakan hingga saat ini. Rempah pada praktiknya banyak digunakan untuk kehidupan sosial masyarakat. Tidak saja sebagai pemberi rasa pada makanan dan pengobatan, rempah juga telah masuk ke dalam kehidupan religi masyarakat. Seperti yang bisa kita temui di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Ujung Timur, Pulau Bali, Desa Tenganan. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Age yang ada di Bali. Bali Age adalah desa yang masih mempertahankan pola hidup yang tata masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan nenek moyang mereka. Bentuk dan besar bangunan serta pekarangan, pengaturan letak bangunan, hingga letak pura dibuat dengan mengikuti aturan adat yang secara turun-temurun dipertahankan. Wilayah Tenganan ini 917,2 hektar. 255 hektar ini ke sawah. Tapi kelihatannya kan tidak ada sawah. Di balik, di bukit di timur ini. Sebagai salah satu desa yang masih mempertahankan kebudayaan nenek moyang, Tenganan menjadi monumen hidup kearifan budaya di Bali. Salah satunya dalam pemanfaatan rempah dalam kehidupan keseharian masyarakat Tenganan. Bagi masyarakat Tenganan, rempah-rempah adalah bagian integral dalam kehidupan mereka. Bahkan, beberapa rempah-rempah dilindungi oleh hukum adat. Pada intinya rempah-rempah itu ada di Tenganan, terutama kemiri dan tabibun. Itu tersedia banyak sekali di hutan-hutan Tenganan, kecuali untuk bawang dan bawang putih. Secara aturan adat, memang kami tidak boleh menanam bawang dan bawang putih. Ini oleh sebab itu tingkih pun secara aturan adat kami di Tenganan tidak boleh memetik buah tingkih atau kemiri. Ada 4 jenis secara aturan adat. Kami tidak boleh memetik 4 jenis buah walaupun di tanah pribadi atau tegalan pribadi atau di hutan milik pribadi pun kami tidak boleh memetik kecuali buah ini sudah jatuh. Di antaranya itu 1 duren atau durian, kedua kemiri atau keluak, atau mohon maaf kedua kemiri atau tingkih, ketiga itu keluak atau pangi, keempat masyarakat kami bebas untuk memungut asal buah ini sudah jatuh di tanah siapapun. Nah, untuk itu hukum adat kami berlaku di Tenganan. Bagi mereka yang ketahuan memanjat atau memetik, mereka dikenakan denda 10 catu. 10 catu itu 1 catu itu terhitung 2,5 kilo, berarti 10 catu 25 kilo beras. Itu dendanya. Makanya tingkih di Tenganan ini sangat-sangat berguna, selain sebagai bumbu rempah juga digunakan sebagai pewarna kain geringsing, di mana kain geringsing ini khas di Tenganan secara double ikat, itu sebagai warna kuning atau pencelupan pertama menggunakan lengis tingkih atau minyak kemiri yang dicampur dengan air abu. Begitu penting makna dan manfaat rempah bagi masyarakat Tenganan. Dalam setiap upacara adat, rempah-rempah selalu menjadi bagian pokok. Salah satunya adalah upacara mecumbe yang dilaksanakan pada Tilem Kedase oleh masyarakat Tenganan. Hari ini mecumbe di kelompok Krama Desa dan Pulangan ini dibagi 6. 6 itu 5 di rumah Luanan atau sesepuh kami, terus 1 lagi di Balai Agung sebagai pemerintahan. Nah, di mana terdiri dari Luanan, terus Pengayang, ada saya itu melakukan persembahan termasuk sampai syukuran juga pesta, di mana intinya di tiap rumah Luanan atau sesepuh kami memotong 1 babi hitam sebagai persembahan.
itu juga mempersembahkan kepada leluhur, munjung, kita para luanan ini munjung. Kalau rumah biasa, orang-orang biasa, persembahannya menggunakan ayam. Kalau di luanan itu selain menggunakan ayam, menggunakan babi hitam, 1 babi hitam. Nah, selebihnya itu akan dipotongkan secara bersama di Balai Agung, di Pusat Balai Agung, beberapa babi sebagai syukuran. Nanti dagingnya ini dibawa ke rumah luanan masing-masing, mereka berpesta sesuai apa yang mereka inginkan buat. Jadi 6 tempat rumah ini. Pemanfaatan rempah-rempah untuk keperluan upacara di Bali, khususnya Kabupaten Karangasem, melingkupi setiap upacara adat dan keagamaan, seperti yang bisa kita temukan pada upacara Mecaru dan upacara-upacara terkait pancayadnya lainnya. Kehadiran rempah pada masakan tentu tidak asing bagi kita, bangsa Indonesia. Aroma dan kemampuan memberi aksen rasa dari rempah-rempah telah memberi karakter dan kekhasan kepada berbagai varieti kuliner Nusantara. Di Bali, catatan mengenai penggunaan rempah pada masakan dapat ditemukan pada lontar Dharma Caruban. Penggunaan rempah adalah keharusan karena hampir seluruh masakan di Bali menggunakan rempah yang disebut oleh masyarakat lokal sebagai basa genep. Gabungan dari berbagai rempah seperti kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, kencur, cabai besar dan kecil, ketumbar, dan beberapa rempah lainnya. Basa genep menjadi bumbu kunci pada masakan tradisional Bali seperti lawar misalnya. Di dalam rumusnya itu sebetulnya yang digunakan rempah ada 4 dengan menggunakan 4 jari ini. Jari tengah ini adalah bumbu utama yaitu lengkuas, ya. Kemudian jari telunjuk ini ya kita pergunakan ya dia kan lebih pendek, artinya dia lebih sedikit dari yang lengkuas itu sendiri yaitu kunir. Lalu kemudian dari ini di jari manis ini menggunakan jahe ya, dari jahe. Lalu kemudian yang paling sedikit komposisinya adalah kencur dalam hal itu. Nah, ini menjadi satu bagian kelompok sehingga ini diolah seberapa banyak olahan ini baru kemudian ditambahkan dengan bawang. Ya, ditambahkan dengan bawang setengahnya dari yang sudah ada bahan pokok tadi yang saya sampaikan. Ya, ada bawang, lalu setengahnya bawang ini ditambah dengan bawang putih. Ya, ditambah dengan bawang putih. Setengahnya bawang putih ini baru cabai. Ya, jadi ini namanya kalau di Bali basa genep. Ya, dari basa genep ini atau bumbu lengkap. Baru kemudian ditambahkan kalau kita ingin aroma yang bagus, ya mungkin kita tambahkan yang namanya pala. Ya, jadi pala seperti ini kita ingin bau yang lebih enak, kita tambahkan bunga cengkeh. Ya, jadi ada cengkeh, terus kemudian ada kemiri, ya ada kemiri, terus kemudian untuk kenikmatan juga pengganti penyedap. Kita pakai kayu manis, ya. Jadi kita pakai kayu manis. Ketika mengolah juga mungkin nanti ada yang menambah juga dengan bisa ikan laut dan sebagainya itu untuk menghilangkan rasa amis juga pakai bangle namanya. Dan kemudian ini juga ditambahkan dengan jangu, ya. Ada jangu. Kemudian semakin ininya kita tambah dengan sereh, ya. Jadi kemudian ada juga daun salam. Di samping memang ada juga kita pakai ketumbar dan sebagainya, tergantung dari semua. Ketika ini sudah diolah, kemudian terakhir dilengkapi dengan dari garam dan terasi. Umumnya lawar dibuat menggunakan sayur nangka muda, daging kelapa muda, dan sayur lainnya dicampur dengan daging dan diaduk bersama basa genep yang menciptakan sajian kuliner tiada duanya. Lawar menjadi sajian wajib bagi masyarakat Bali, terutama bila hari raya keagamaan tiba. Yang unik, di Karangasem terdapat jenis lawar yang tidak ditemukan di daerah lain di Bali, yaitu lawar daun jepun atau daun Kamboja. Ada sisi unik yang kami miliki di Desa Adat Duku Penaban ini, yang di Desa Adat Duku Penaban ini adalah tradisi nyaud. Ya, tradisi nyaud lawar daun jepun atau
lawar daun Kamboja. Hal ini memang ditemukan dalam salah satu lontar yang dimiliki oleh yang disimpan oleh warga kami, di mana tradisi nyaut lawar daun Jepun ini berkenaan dengan pendirian Pura Pusah di Desa Adat Dukuh Penaban, yang pada saat itu sekitar 284 tahun ya, kira-kira di tahun 1736 ya, di mana para tetua kami meratakan bukit untuk pendirian yang namanya Pura Pusah Desa Adat Dukuh Penaban. Pada saat itu tidak seperti sekarang, banyak ada alat seperti eskavator, tetapi lebih pada cangkul dan sebagainya, hanya seperti itu, sehingga membutuhkan bertahun-tahun lamanya ya membangun Pura Pusah yang ada kami miliki saat sekarang. Nah, pada situasi menggarap atau mengerjakan Pura Pusah itu sendiri, ya, jadi mengalami berbagai musim. Ada musim paceklik, ada juga musim hujan, musim panas dan seterusnya. Sehingga pada saat itu para warga atau leluhur kami yang mengerjakan pura itu dalam meratakan bukit yang ada di sebelah kami ini, ya, beliau juga membawa sangu atau bekal ya, perbekalan yang diantaranya juga banyak yang menggunakan sayur-sayuran. Yang barangkali di musim panas, ya mungkin di musim panas itu daun yang sangat tumbuh subur itu adalah daun Kamboja atau daun Jepun dalam hal ini ya. Nah, sehingga sayur atau lauk yang dipakai pada saat mengerjakan itu oleh warga kami itu atau leluhur kami itu tentunya ya sayur daun Kamboja atau di Bali dikenal dengan daun Jepun ya. Nah, rentang perjalanannya singkat ceritanya juga ya, pengerjaan Pura Pusah itu yang cukup lama ya, sehingga ada semacam leluhur kami yang istilahnya terpleset omongan, atau dalam hal di Bali namanya saud atau terpleset gitu ya. Jadi ada kata-kata atau kalimat atau yang di Bali juga disebut dengan sesangi. Manakala Pura Pusah ini nanti bisa diselesaikan, maka para leluhur kami pada saat itu memiliki janji akan setiap upacara yang dilaksanakan di Pura Pusah Desa Adat Dukuh Penaban itu selalu akan menyuguhkan atau menghaturkan namanya lawar daun Jepun atau lawar daun Kamboja. Hingga saat ini, lawar daun Jepun menjadi sajian yang dinanti oleh masyarakat Karangasem karena keunikan dan rasanya yang sangat khas dan lezat. Memasak lawar daun Jepun cukup mudah dan bahan-bahan yang dibutuhkan mudah didapatkan. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, jadi bahan-bahan yang telah siap ini kita sekarang olah dengan cara merajang. Nah, ini ada lengkuas, ya, mungkin bisa dibantu Pak Mang untuk dirajang, ya. Lalu kemudian jahe, ya, dari seperti apa yang saya sampaikan, setengahnya dari itu mungkin bisa dibantu Pak Denami, ya. Kemudian ada kunir, ya, nih panengah, ya. Terus kemudian nantinya akan ditambah dengan kencur, ya. Jadi ada tambah kencur. Nah, untuk menambah rasa daripada rempah-rempah ini, kita juga memerlukan tempat ngulek. Tempat ngulek di mana yang diulek adalah seperti ya cengkeh, ya. Jadi ada cengkehnya, kemudian ada kemirinya, kemudian ada jebuk garumnya. Ini mungkin bisa dipecah ya. Nanti ini juga dimasukkan di sini ya. Yang lebih banyak itu yang diulek adalah biji-bijian seperti ketumbar, ya. Terus kemudian ketumbar putih, ada ketumbar bolong atau berlubang, ya, ketumbar berlubang. Kemudian juga ketumbar putih, ya. Jadi ketumbar putih ini yang diulek, ya, ada bagian yang diulek. Terus kemudian ada merica hitam, ya, untuk mengharumkan. Terus ada kapulaga, ya.
ada kapulaga. Nah, dan yang lainnya, terus kemudian nanti tinggal baru setelah semuanya ini dirajang, baru kemudian kita akan mengukur dengan nambah bawang merah dan bawang putih. Nah, setelah semuanya dirajang, kemudian dikumpulkan, diolah, akan jadilah bumbu seperti yang di tangan saya ini. Nah, ini digoreng, ya. Jadi kita berarti sudah sudah menyelesaikan tahapan membuat bumbu yang semuanya berasal dari rempah-rempah yang ada jumlahnya 16 jenis rempah, seperti apa yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang tinggal kita lakukan pengolahan. Sekarang kita sudah pada tahap pengolahan, ya, tentu dengan kita mulai dengan swir-swir dulu, ya. Jadi daun kamboja yang tadinya sudah dimasak atau direbus, sekarang di swir-swir dulu sampai benar-benar tersebar merata. Nah, setelah itu, ya, jadi setelah itu kita persiapkan lagi bumbu atau rempah merica putih dan merica hitam untuk menjadi tambahan, ya. Dimulai dengan menambahkan dulu bumbu secukupnya, ya, jadi sesuai dengan kapasitas seberapa banyak kita akan membuat sayur. Di sana ada takaran seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di balik itu memang tidak ada takaran, tetapi lebih menggunakan rasa, ya. Jadi kurang bumbu ditambah bumbu, ya, kurang apa ditambahin, tinggal seperti itu. Itu ditambah jeruk purut untuk lebih terasa enak. Ditambahkan dengan bawang goreng akan menjadi rasa yang lebih sedap lagi. Lalu kemudian kita tambahkan untuk aroma, ya, jadi tambah aroma bawang merica putih dan merica hitam. Jadi itu ditambah juga secukupnya sehingga sampai benar-benar aromanya juga sampai keluar, ya. Lalu kemudian ditambah dengan garam secukupnya. Ya, kalau nanti yang suka banyak garam, silakan nanti ditambah garamnya sendiri.
Nah, olahan kita untuk lawar daun Jepun sudah selesai. Ya, jadi tinggal kita sekarang menikmati dan makan. Lawar daun Jepun menjadi prasasti kearifan leluhur kita dalam menghadapi hambatan dengan kreativitas yang menghasilkan warisan karya kuliner tiada duanya. Sebagai generasi yang hidup di era modern, kita terbiasa menyelesaikan sesuai dengan cara-cara praktis dan cepat. Dalam hal kesehatan misalnya, tersedia apotek yang mudah dijangkau membuat kita, terutama yang hidup di perkotaan, lebih memilih untuk membeli obat-obatan daripada membuat sendiri. Seperti yang dilakukan oleh leluhur dahulu menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh alam di sekitar kita. Penggunaan bahan-bahan yang ada di alam sebagai bahan pengobatan sudah lama dilakukan, seperti yang tertulis dalam berbagai lontar. Di dalam beberapa lontar, ya, rempah-rempah itu tetap dipakai, ya. Jarang sekali obat-obatan di Bali yang tidak memakai rempah-rempah. Pengobatan secara tradisional biasanya menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar seperti kunyit, jahe, kencur, kapulaga, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Tenganan. Tenganan yang terkenal oleh berbagai warisan budayanya, seperti tradisi mekari-kari atau perang pandan, sangat tergantung kepada khasiat rempah. Para pemuda yang terluka setelah mekari-kari diobati menggunakan ramuan dari rempah-rempah yang banyak tersedia di lingkungan dan hutan milik masyarakat Tenganan. Apa yang ada di Tenganan sebagai obat, itu kebetulan saya juga sedikit mempraktekkan pengobatan tradisional yang berupa ramuan-ramuan, tetapi di desa sendiri ada obat dan juga ada boreh kosmetik yang dipergunakan sebagai kosmetik oleh orang lokal di sini. Nah, yang pertama boreh yang disebut boreh mik kalau orang menyebut di sini, atau urap-urap. Itu bahannya bangle, kemudian ada serbuk cendana, kemenyan, kemudian onem, kemudian kemaluannya rase. Nah, itu diramu, kemudian diproses menjadi bahan kosmetik yang sangat populer. Jadi desa-desa tetangga itu sangat mengagumi itu dan menggandrungi boreh itu. Cuma yang khas di sini juga sampai dicari oleh orang luar, itu obat waktu perang pandan. Nah, itu bahannya lengkuas. Bahan intinya lengkuas, kemudian kunir, dan cuka. Nah, kalau kita analisa semua itu kan antiseptik. Nah, jadi kalau lukanya baru dikasih antiseptik, ya anti-infeksi dia. Itu analisa saya. Catatan penggunaan rempah sebagai pengobatan pada masyarakat Bali dapat ditemukan pada lontar usade. Salah satu contoh penggunaan rempah yang dipakai oleh masyarakat Bali adalah boreh. Pada zaman dahulu, boreh adalah kebutuhan harian leluhur kita karena memiliki banyak manfaat. Boreh sangat ampuh untuk menghilangkan pegal-pegal sehabis bekerja atau untuk menghangatkan badan saat cuaca dingin melanda ataupun saat demam. Membuat boreh juga sangat mudah.
Cukup sediakan beras, garam, dan kencur. Ketiga bahan tersebut kemudian diulek dan dicampur dengan sedikit air. Boreh biasa dibalurkan pada kaki sampai paha ataupun di bagian dada dan punggung untuk memberikan efek hangat. Kalau memang ada penyakit yang cukup berat, ya penyakitnya yang cukup berat itu, contoh umpamanya seperti biri-biri basah itu ya. Nah ini dibuatkan boreh, dibuatkan lulurnya itu. Nah di sana dicarikan apa, kulit kayu, apa namanya itu di pantai yang banyak kulit napi dan ini babakan. Ada yang pakai babakan kelor, ya babakan kelor itu dipakai. Lalu diisi sindrong wayah, yang namanya sindrong wayah Pak. Yang namanya sindrong wayah itu ketumbah, kunyit, ya, mesui, apa namanya, jebu garum, ya, jebu garum dan sampar wantu. Ini kalau sudah berisi sampar wantu dan kesuna jangu, itu sudah disebut sindrong wayah. Nah maka ini digilas dan diberikan airnya itu cuka. Ya, diberikan airnya itu cuka dan didadah. Waktu akan memakai ini, kalau untuk orang yang kena penyakit itu termasuk sudah lulur yang keras. Artinya yang penyakit berat, ya. Kalau yang biasa seperti saya yang senang berlulur setiap minggu ya, setiap minggu. Tapi kadang-kadang malas menggilas, beli saja yang encok. Ya, tapi itu memakai umbi-umbi ya, gamongan, cekuh, ya, diisi dengan rempah-rempah, ya, pala, jebu garum itu, mesui, ada cengkeh, ya. Cengkeh itu bunga cengkeh. Ini dipakai, tetapi pakai air setiap akan memakai, baru kita menggilas, nuling. Airnya itu arak. Itu yang bagus. Ya. Maka kalau mau awet, silakan itu setiap minggu sekali itu. Ya, setiap minggu sekali. Ya. Itu pengobatannya. Itu kalau untuk boreh ya. Kalau yang dihasilkan di sini umbi-umbian itu hampir semuanya ada. Seperti lengkuas itu banyak dipakai dalam obat-obat antiseptik lah. Kunyit lebih banyak dipakai itu. Kalau daun-daun banyak sekali. Nah kalau kemiri, seperti yang sudah pernah disinggung itu, setahu saya kemiri itu minyaknya dipakai obat penumbuh rambut. Itu aja yang saya tahu kalau untuk kemiri. Dan lain dari itu, kemiri ini dipakai untuk masakan. Dan di sini dipakai ritual banyak. Jadi kalau ada masakan yang dipergunakan dalam upacara, itu bahannya hampir semuanya ada kemiri. Dan lengkuas tadi. Itu yang inti di sini. Lengkuas, kemiri, cabai tempuyang itu, cabai bun itu. Nah, itu yang banyak dipakai di sini. Begitu banyak manfaat rempah bagi bangsa kita sejak dahulu kala. Sejak 4.500 tahun silam, leluhur kita menjelajah pulau dan samudra sampai ke India, bahkan Madagaskar di Afrika. Ditopang oleh ketangguhan pelaut-pelaut Nusantara yang sudah tersohor, rempah-rempah asli Nusantara seperti cengkeh dan pala melintas benua dan memberi serta menjaga kehidupan nenek moyang kita. Dari puluhan jenis rempah yang ada di Indonesia, sejatinya banyak hal yang bisa dihasilkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan, mengembangkan dan mendorong rempah-rempah sebagai upaya pemajuan kebudayaan dan ekonomi di Indonesia.
pemerintah Kabupaten Karangasem dalam rangka untuk memperkenalkan jalur rempah dan untuk penguatan masyarakat terhadap fungsi rempah, pertama kita sudah mengadakan sosialisasi. Kita beberapa, mulai setahun yang lalu ketika kami ikut Rakornas kita kebudayaan, karena Karangasem itu di salah satu jalur dilalui jalur rempah, sehingga kami sudah komunikasi dengan Keleang Desa Adat Tulamben, kemudian Padang Baik yang jalur dilalui ini untuk membicarakan tentang bagaimana perannya rempah, bahwa desa Bapak Ibu yang dilalui inilah pintu gerbang rempah masuk ke Bali. Itu pertama. Yang kedua, di Karangasem itu ada beberapa pura-pura yang memiliki kekhasan rempah. Misalkan ada namanya Merajan Gede Jebo Garum. Karena di pura itu ada Jebo Garum atau pala usianya cukup tua. Artinya apa? Tentu tempat ini mempunyai sejarah tertentu. Berarti pada zaman dahulu sudah ada komunikasi para raja atau tokoh-tokoh yang dengan tokoh masyarakat setempat sehingga ada pohon pala tempat itu. Saya kira pala itu bukan asli di Bali, tetapi itu datang dari luar. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu, karena ini pala, karena rempah-rempah itu betul-betul dipergunakan masyarakat, saya katakan tadi, baik itu dalam sosial teologis, kemudian dalam kehidupan sosial sosiologis dalam bentuk kuliner, dan dalam bentuk yang lebih penting lagi adalah dalam dunia usade. Saya jelaskan sedikit lagi. Usade obat-obatan itu sangat memerlukan rempah. Nah, sehingga kita ketahui bahwa beberapa tokoh-tokoh usade di Bali mempergunakan rempah itu, sehingga ada beberapa tokoh itu memelihara pohon tersebut. Sehingga apakah itu cengkeh, apakah itu pala, apakah itu tabibun segalanya, dan bentuk-bentuk yang lain. Karena dianggap bahwa usaha tersebut sangat membutuhkan itu. Sehingga bisa pakai obat-obatan. Nah, di samping itu juga karena memang usaha mempergunakan, upacara mempergunakan, kulon mempergunakan, pemerintah daerah mengharapkan kepada beberapa tempat-tempat yang berkenan. Nanti ada sebagai simpul-simpul tanaman upacara, seperti di Besakeh kemarin kita komunikasi bahwa di sana ada tempat yang namanya Taman Bumi Banten, tempat untuk menanam segala pohon-pohon terkait upacara. Tentu juga pohon rempah ini sangat dibutuhkan dan bisa ditanam di sana. Yang kedua, karena rata-rata seluruh masyarakat desa adat membutuhkan, kami juga menganjurkan pada seluruh desa adat memiliki Taman Bumi Banten dan harus ada beberapa tanaman-tanaman yang bersumber dari rempah-rempah ini. Nah, secara peraturan sih kita baru mencoba menggali saja dulu. Kita berharap nanti ke depannya muncul peraturan bupati untuk penguatan ini sebagaimana penguatan budaya-budaya yang lain. Kita tidak boleh memandang sebelah mata tentang jalur rempah ini karena sangat penting dan itu akan menandakan terhadap eksistensi keberadaan kita zaman dahulu, sejauh mana kita bisa komunikasi dan mempertahankan jalur rempah tersebut di Karangasem. Sebagai penerus bangsa yang kaya akan warisan budaya dan kearifan lokal, sudah saatnya kita bersama-sama memanfaatkan kekayaan rempah Nusantara untuk kemakmuran bangsa kita, bangsa Indonesia.